Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak semua, pada kesempatan kali ini Pak Fendi akan mengajarkan kepada kalian coding dan kecerdasan artifisial. Ya, jadi mungkin ini anak-anak pembelajaran baru bagi kalian. Ini pembelajaran ini hanya ada di kelas 5 dan kelas 6. Ya, jadi kalian di kelas 5 saat ini ada mata pelajaran baru, yaitu mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau disingkat dengan KKA. Ya, sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelasnya. Siap, berdiri, beri salam kepada Bapak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Bila kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin doa. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang coding dan KA ini, Pak Fedi tanyakan dulu kepada kalian. Kalian siap atau tidak menerima pelajaran hari ini? Siap. Mungkin ada pikiran-pikiran kalian yang membuat kalian sedih, yang membuat kalian bingung, yang membuat kalian marah? Tidak. Ya, tadi sebelum masuk ke sekolah tadi sudah olahraga ya? Ya. Jadi kalau kalian masih, Pak, saya belum siap. Saya masih pikiran emosi, Pak. Aduh, Pak, gara-gara teman saya, Pak, ditarik baju saya, Pak. Jadinya robek, saya emosi. Bilang ke Pak Fitri ya, kalau tidak siap. Ya. Sekarang kalian sudah siap semua? Are you ready? Ready. Are you ready? Jawabnya apa? Yes, sir. Gitu ya. Ulangi. Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Baik anak-anak, perhatikan di papan. Nah, di sini coding dan kecerdasan artifisial. Pada tujuan pembelajaran hari ini, kalian bisa memahami tentang belajar atau berpikir komputasional anak-anak. Apa itu? Baru kan? Ya, baru dengar kan? Berpikir komputasional itu baru, Pak. Coding saja baru, Pak. Apalagi yang lain. Nah, coba dari kalian mungkin ada yang tahu apa itu coding atau kecerdasan artifisial atau AI. Ada? Dari yang baru kan ya? Nah, baik, kita belajar bersama anak-anak. Coding dan kecerdasan artifisial. Nah, Indonesia, negara kita kan Indonesia kan? Siapa negara Amerika? Ada. Ya, di sini semua Indonesia, warga negara Indonesia, lahir di Indonesia, telah menetapkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu disingkat apa, anak? Apa? Disingkat apa? Sumber daya manusia singkatannya apa? SDM. SD
S-nya sumber, D-nya daya, M-nya manusia. Siap. Kalau sumber daya alam disingkatnya apa? SDA. Bagus. Nah, sumber daya manusia ini artinya anak manusia-manusia yang ada di Indonesia. Ya. Jadi Indonesia telah menetapkan fokus pada SDM yang unggul. Tahu unggul? Unggul lebih baik. Unggul namanya. Ya. Untuk menghadapi tantangan global. Global itu anak-anak seluruh dunia. Namanya global. Ya. Dan termasuk di bidang digital. Nah, yang berhubungan dengan bidang digital biasanya ilmu teknologi, ya, komputer itu berhubungan dengan digital. Melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2004 tentang pembangunan jangka panjang. Jadi sebelum Indonesia bersaing dengan negara lain, anak Indonesia menyiapkan manusianya dulu. Manusia Indonesia siapa Pak? Ya kan ini semua generasi muda disiapkan agar nantinya ketika kalian terjun ke global, ke dunia itu tidak ketinggalan zaman. Ya, kalian sudah HP. Ada yang pegang HP semua di sini? Coba Pak ini ingin tahu yang punya HP siapa saja? Kacau, yang pegang HP sendiri. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yang pinjam orang tuanya, pinjam HP orang tuanya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, yang tinggi. 1, 2, 3, 4. Sisi tidak punya HP. Kok dia ngaco? Kalau punya HP ngaco, ya. Jadi tahu kan kalian HP kan? Tahu kan? Pernah mengoperasikan HP? Bentuk HP apa HP? Pernah. Pernah main game di HP? Pernah. Coba game apa saja yang kalian mainkan dari HP ini? Iqbal, pernah main game apa? Hah? Roblox, bagus. Mobile Legends, bagus. Vita sama Rara? Roblox semua. Vila sama Dita? Roblox juga. Pian, main game apa Pian? Mobile Legends dan Free Fire. Abi? Mobile Legends dan Free Fire juga. Dindin? Tidak main game? Ya. Zahira? Roblox sama Mobile Legends. Terus Sisi? Ya, Roblox sama Free Fire. Itu game yang pernah kalian mainkan. Nah, selain main game, kalian tentunya melihat media sosial ada. Tahu media sosial? Tahu. Media sosial itu seperti TikTok, ya, Instagram, YouTube dan semacamnya. Ya. Siapa yang pernah nonton media sosial di HP? Semuanya ya? Media sosial yang sering kalian nonton apa? TikTok, YouTube, apa lagi? Hah? Ya, TikTok dan YouTube. Nah, itu anak-anak merupakan bagian dari teknologi, ya kan? Tidak dimungkiri sekarang teknologinya sudah maju, semua informasi dan berita itu ada di genggaman kita, di handphone. Oh, HP ya, handphone, ya, maaf ini. Nah, baik anak-anak, Pak Fendi tidak melarang kalian menggunakan HP. Pak Fendi tidak melarang kalian main game. Akan tetapi anak-anak harus ada batasannya, harus ada waktunya. Ya, waktunya belajar, kalian belajar, taruh dulu gamenya. Waktunya kalian ibadah, taruh dulu gamenya, ibadah. Apa jom? Sholat. Waktunya kalian berkumpul dengan keluarga, berkumpul dengan ibunya, dengan bapaknya, dengan adik-adiknya dan saudaranya, itu taruh dulu HP-nya. Ya, itu. Jadi tidak melarang main HP, asalkan tahu waktu dan tempat. Misalnya kalian main ke rumah familinya, berkunjung ke rumah familinya, bermain. Nah, ketika kalian ngobrol, nyator, itu jangan pegang HP. Ya, kenapa? Karena ketika ngobrol dengan orang, kalian main HP,
kalian tidak punya etika atau attitude, tak sopan. Ya, taruh HP-nya kontrol biasa. Kapan itu Pak HP diperlukan Pak? Bisa digunakan untuk belajar, bisa digunakan untuk waktu senggang. Kalian boring, bosan pada teleponan, taruh HP. Seperti itu ya. Nah, lanjut anak-anak. Kita simak video dulu ya. Ya, kita simak video dulu. Perhatikan, nanti makin ditanyakan. Kita akan melihat 5 teknologi canggih yang diprediksi akan mengubah dunia pada tahun 2025. Bersiaplah untuk terkejut dengan inovasi yang akan segera hadir di depan mata kita. Dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, kita akan melihat berbagai inovasi luar biasa yang akan membuat hidup kita lebih mudah, aman, dan bahkan lebih seru. Yuk, langsung kita mulai. Teknologi pertama yang akan kita bahas adalah kendaraan otonom atau autonomous vehicles, self-driving cars. Teknologi ini adalah salah satu inovasi yang paling ditunggu-tunggu. Saat ini, perusahaan-perusahaan besar seperti Tesla, Waymo terus menyempurnakan kendaraan yang bisa mengemudi sendiri tanpa campur tangan manusia. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti, kendaraan otonom akan semakin banyak digunakan di jalan raya. Apa manfaatnya? Dengan kendaraan otonom, resiko kecelakaan akibat kesalahan manusia bisa berkurang drastis. Selain itu, teknologi ini akan mengubah cara kita berpergian dan bahkan berdampak pada sistem transportasi umum di masa depan. Teknologi kedua yang akan kita lihat adalah kecerdasan buatan dalam dunia kesehatan atau AI in healthcare. AI di bidang kesehatan terus berkembang dengan pesat. Di masa depan, AI akan membantu dokter dalam diagnosis lebih cepat, mengidentifikasi penyakit sejak dini, dan bahkan dalam pengembangan obat baru. Salah satu contoh teknologi ini adalah AI yang dikembangkan oleh Google DeepMind. Mereka telah berhasil memprediksi struktur protein yang bisa mempercepat penemuan obat-obatan baru dan meningkatkan efektivitas pengobatan. Manfaatnya jelas. AI di bidang kesehatan akan membantu meningkatkan kualitas hidup, mempercepat proses diagnosa, dan membuat perawatan lebih akurat dan efisien. Teknologi ketiga yang akan semakin berkembang adalah metaverse dan realitas virtual terintegrasi. Metaverse menjadi tren besar dalam beberapa tahun terakhir, dan diperkirakan pada tahun 2025 kita akan melihat lebih banyak aplikasi dunia virtual terintegrasi dalam kehidupan kita. Apa saja contoh aplikasinya? Kita bisa bekerja, berbelanja, hingga bersosialisasi di dunia virtual yang terasa seperti dunia nyata. Bayangkan kalian bisa bertemu dengan teman-teman atau kolega di ruang virtual yang terasa nyata dan imersif. Metaverse akan mengubah cara kita berinteraksi, membuat pengalaman bekerja, belajar, dan bersosialisasi lebih menyenangkan dan mendalam. Teknologi keempat adalah Internet of Things atau IoT yang semakin canggih dengan integrasi AI. IoT menghubungkan berbagai perangkat dengan internet, memungkinkan komunikasi antar perangkat secara otomatis. Pada tahun 2025, IoT akan menjadi lebih cerdas dengan tambahan teknologi AI. Contoh penerapannya, rumah pintar yang dilengkapi dengan perangkat IoT dan AI bisa mengatur suhu, pencahayaan, dan bahkan keamanan rumah secara otomatis berdasarkan kebiasaan penggunanya. Ini menciptakan lingkungan yang lebih nyaman, efisien, dan aman bagi pengguna, serta membantu menghemat energi di rumah dan gedung perkantoran. Teknologi kelima yang akan kita bahas adalah robot kolaboratif atau sering disebut dengan cobots. Robot ini dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia. Di masa depan, industri akan semakin mengandalkan cobots yang dilengkapi dengan AI untuk membantu dalam tugas-tugas yang memerlukan presisi dan kecepatan. Cobot bisa membantu meningkatkan produktivitas industri tanpa mengurangi peran manusia. Sebaliknya, mereka bekerja bersama manusia untuk mengoptimalkan hasil pekerjaan, seperti membantu mengangkat beban atau menyusun barang di pabrik. Dengan cobots, keamanan
Ya, itu tadi video itu tadi anak video tentang apa yang akan terjadi di tahun 2025 dan sudah terjadi sekarang. Apa saja? Yang pertama, mobil otonom, ya, mobil otonom atau mobil tanpa supir. Ya, di perusahaan mobil Tesla itu adalah sudah membuat mobil tanpa supir, bisa dikendalikan oleh AI. AI itu kecerdasan buatan manusia, ya. Nah, kalian kalau misalnya mau ke Pamekasan, ya, pesan mobil datang sendiri, kalian naik, duduk, langsung nyampe ke Pamekasan. Itu sudah diterapkan di negara-negara maju seperti China dan Amerika, ya. Itu menggunakan internet. Jadi pada tunjuk langsung tempat Pamekasan. Kalau saya ngerti proses pilot. Nah, apa tujuannya? Yang pertama, bisa mengurangi tingkat kecelakaan, anak-anak. Ya, kering titik, tindakan kering titik. Ada cukul-cukulan kering. Itu yang pertama tadi, mobil otonom. Yang kedua adalah, masih ingat tadi videonya apa? Ada apa lagi? Ada IoT, Internet of Things. Ya, jadi IoT ini anak-anak bisa mengendalikan peralatan-peralatan yang ada di rumah. Misalnya kalian bepergian ke Surabaya, rumah kalian ada di Madura kan? Nah, kalian tidak sempat mengunci pintu, jadi kalian menggunakan HP, kunci pintu. Kunci pintu dulu, mengunci sendiri. Misalnya kalian lupa mematikan TV di rumah kalian, bisa menggunakan HP kalian di luar rumah, matikan sendiri. Nah, itu kegunaan IoT, Internet of Things. Dan juga tadi yang ini adalah, ya, AR dan VR, ya. Jadi kalian seperti teropong. Nah, kalian itu bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar kalian. Misalnya rumah Gila kan di Patian, ya. Rumahnya siapa? Gita, ya, di Nampakor kan. Nah, kalian tidak usah tanpa datang ke rumah Villa dan rumah Gita, langsung pakai teropong, kayak seperti bertemu dan bercanda, seperti pakai itu di rumahnya. Jadi apa enggak ya kan? Mikir ya. Itu di dunia maya atau di internet seperti itu anak. Jadi kalian main game juga, tak perlu untung ya. Tadi ini tempat seperti itu ya. Nah, pakai ini teknologi ini, AR dan VR, ya. Kemudian ada lagi tadi robot, ya, robot yang desain untuk membantu manusia. Sekarang sudah ada di pabrik-pabrik. Nah, jadi sekarang misalnya pabrik pembuatan mobil, jadi tidak menggunakan manusia lasnya, las tidak menggunakan robot. Yang robot singkat, robot semuanya. Manusia cuma tinggal mengontrol. Oh ya, itu orang. Oh ya, itu orang second. Seperti itu. Ya, jadi semuanya sudah menggunakan teknologi AI. Nah, ini ke depan kalian harus bisa seperti itu, anak. Ya, diharapkan kalian bisa seperti itu. Disiapkan dari sekarang dengan adanya pembelajaran coding dan AI ini. Nah, fokusnya sekarang pada codingnya dulu. Baik, kita lanjutkan. Apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Mengapa kakak perlu dalam pembelajaran SD? Ini satu pertanyaan. Tadi Pak Yudi sudah bertanya tentang coding yang pertama kan? Kalian tidak tahu kan? Tidak tahu Pak. AI juga tidak tahu. Nah, sekarang Pak Yudi jelaskan coding. Coding adalah proses mengkonversi
mengubah, ya, mengubah keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa programan. Di koding ini keinginan manusia yang ditaruh ke komputer, ya, menggunakan bahasa pemrograman. Ini ada koding, ada pemrograman. Jadi koding ini bagian dari pemrograman. Nanti dijelaskan oleh Pak Fendi. Nah, elemen koding anak-anak yang perlu kalian pelajari nantinya ini ada berpikir komputasional, literasi digital, AI, dan pemanfaatan AI. Nanti di kelas 5 masih ini, di kelas 6 nanti literasi dan pemanfaatan AI. Ya. Ini Pak, ini algoritma pemrograman dan analisis data ini nanti kalian ketika SMA akan dibuat, akan dipelajari sebetulnya. Jadi kalian bisa membuat game sendiri nanti di SMA, bisa membuat robot sendiri menggunakan pembelajaran ini nanti di SMA. Ya. Lanjut. Nah, sekarang tujuan pelajaran kita berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Yo, boleh saya tahu? Intinya berpikir komputasional adalah berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Ya, pada masalah dipecahkan. Malah kena berpikir komputasional. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, makan. Kalian sering makan? Ya, sering. Makan itu masalah kan? Mak bisa Pak? Kok bisa Pak makan itu masalah? Kan kalian harus berpikir bagaimana caranya nasi itu masuk ke mulut. Ya, masa benar? Langsung darah langsung kenyang. Nah, tuh kenyang lah. Kenyang bu. Tapi kan bagaimana caranya kalian memasukkan nasi ke mulut supaya perut ini tidak bergejolak? Pernah makan? Apa yang dirasakan perut? Iya, Pak. Sakit ya Pak. Atau ibu ada senang Pak. Aku lupa. Ada kau lupa. Ya kan? Ketika kalian mau makan, itu suatu masalah kan? Bagaimana caranya memasukkan nasinya kan belum mampu ke dalam perut, ya kan? Nah, kalian berpikir, oh ada tanah yang kok atau besi dulu sambungkan nasi. Serius, ya kan? Sahabat kan tidak tahu. Kalau orang PKN masuk ke dalam. Nah, itu pemecahan masalahnya, ya kan? Ada langkah-langkahnya kan? Ada situ, atau mungkin ada ompak, anak atau do, mau ompak kan ya kan masuk dalam anak, masuk bahkan ada balik. Terus itu diulang-ulang sampai tabula udah kan? Nah, itu termasuk berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Contoh boleh. Contoh lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kalian ingin berangkat ke sekolah, ya, kalian kan harus menggunakan baju. Ada yang berangkat ke sekolah tidak menggunakan baju? Tidak, ya kan? Malu kan? Ya, sebetulnya orang sebetulnya ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. ODGJ atau orang gila. Nah, itu juga masalah. Bagaimana cara kalian memasang baju? Pertama Pak, pasang baju ke boy. Takut bodoh bilis, takut bodoh mana, ya? Macam doa menggunakan pakaian. Oleh Tuhan Pak, bismillahirrahmanirrahim. Masuk, ya? Masuk lagi. Akan dapat seperti itu? Tidak. Boleh kancingan sih pasang, ya kan? Nah, pasang kancingan, resip. Nah, itu termasuk berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional melatih otak manusia, otak kita semua, agar tetap dapat berpikir secara logis dan sistematis. Logis artinya masuk akal, sistematis artinya saling berkaitan, ya, sehingga mampu menyelesaikan masalah sehari-hari. Tadi ngangkat, pasang lebih dan semacamnya. Pasang sepatu pun juga seperti itu, ya, harus kita berpikir.
itu perlu pemikiran tak berserombol. Yang kowe mang pada nyampe berserombu ada sampah tidak disapu itu kan tidak ada efeknya kebersihan kan? Jadi kan anak, nah ini ada 4 pilar yang akan kita pelajari tentang berpikir komputasional. Apa saja Pak? Yang pertama, dekomposisi, ya. Yang kedua, ada pattern recognition, pengenalan pola. Yang ketiga, ada abstraksi, ya. Yang keempat, ada menyusun langkah-langkah atau algorithmic thinking. Ujungnya kan bahasa Inggris kan bisa tahun. Nah, cuma ini benar betul ya. Akan dikasih tahu satu persatu sehingga kalian bisa berpikir komputasional tentunya. Yang pertama, decomposition, memecahkan masalah-masalah menjadi bagian-bagian. Contoh di sini, misalnya ada kegiatan ulang tahun, ya, Pak Bedi nyuruh sama Vita, tolong Pak Bedi marena ulang tahunan, misalnya tanggal 17 Agustus, ulang tahunan kemerdekaan Republik Indonesia. Tolong Bokna rencanakan langkah-langkahnya. Oh siap Pak. Saya yang pertama akan membuat undangan, ya kan? Yang kedua akan menentukan tempat. Yang ketiga Pak, saya akan menentukan siapa saja yang akan diundang. Itu sudah berpikir komputasional. Yang pertama yaitu decomposition, memecahkan masalah menjadi bagian-bagian kecil. Seperti itu contohnya. Sudah kenal orang Kupono, Saudara, Ivan, Vila, Diana, Sisi, Vian, dan semuanya adalah. Terus tempatnya Pak, tempatnya mau kita di balai desa, di balai desa. Terus jamnya Pak, jam 8 sampai selesai. Nah itu cara berpikir decomposition. Yang kedua adalah pattern recognition atau pengenalan pola. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pembelajaran kita, pengenalan pola contohnya misalnya pola angka 2, 4, kelipatannya 2 terus 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Misalnya juga kelipatan 3, 1, 3 berapa anak? 6 terus 6 tambah 3 9 terus 12. Nah, itu di pengenalan pola. Nanti kita akan bermain pengenalan pola, abstraksi dan semacamnya ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan ke abstraction, mencari informasi yang tidak perlu. Ya, misalnya guru menyampaikan berupa kartu, deskripsikan. Pertanyaan, aku tempat membeli barang. Di sana ada kursi dan ada meja dan juga ada makanan. Siapa kamu? Rumah makan atau resto? Nah, itu. Nah, yang ketiga, menyusun langkah-langkah. Misalnya kalian menyusun langkah-langkah membuat mie sedang rebus. Siapkan mie, masak air, buka minyak, sobek bumbunya, tuangkan, seperti itu ya. Langkah-langkah menggunakan sepatu. Ya, menggunakan kaos kaki dulu, buka sepatu talinya, masukkan kaki ke sepatu, langsung ikat talinya. Langkah-langkah seperti itu anak-anak ya. Atau langkah-langkah kalian membuat susu. Sudah disediakan susu resep. Kita yang pertama apa dulu biasanya? Memasak air dulu kan, air hangat
gula atau tidak usah gula tidak apa-apa. Masukkan air hangat, aduk-aduk, langsung bisa diminum. Seperti itu langkah-langkahnya. Masuk aromatic thinking. Nah, coding ini anak-anak juga bisa dibuat belajar menggunakan komputer. Ya, di sini disebut plug. Bisa juga tidak menggunakan komputer. Unplug. Nah, kita akan bermain sekarang. Bermain menggunakan komputer. Ya, menggunakan komputer. Bermain coding menggunakan komputer. Bagaimana caranya? Nanti gantian kalian, ada yang mengecek, ada yang menginstruksikan. Ya. Nah, di sini anak-anak untuk melatih berpikir komputasional kalian, di sini ada game puzzle, game puzzle, ada game board, game turtle, movie, film, musik, kontor, phone. Ya. Nah, ini banyak nanti game-gamenya. Kita mulai yang pertama dulu. Kita main puzzle. Ya. Jadi di sini sudah ada 2 kelompok. Ya, 2 kelompok yang pertama, ini yang kelompok yang kedua. Tugasnya kalian nanti ketika menggunakan game puzzle dengan berpikir komputasional memecahkan masalah, ada yang mengarahkan, ada yang memencet di sini. Sambung? Ya, ini belok dulu ya, komputernya ya. Coba ambil kursi 1, ini kursinya ya. Nah, siapa yang mau mengoperasikan? Saya. Hah? Ipan, Ipan duduk sini. Rokok ini ya. Ya, rokok ini Ipan, rokok sini. Di sana dulu. Nanti di sini. Rokok ini siapa yang mengoperasikan? Aku sini ya. Ayo, ya. Hah? Siapa? Pian, ya Pian. Yo, nanti dipandu sama ini. Ya. Sekarang kita akan bermain puzzle. Karena puzzle. Ya. Nah, bukan anak. Gambar apa itu? Bebek. 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 Ya. Di sini ada gambarnya. Bebek. Gambarnya kalian taruh ke bebek. Nah, legs kita ubah bahasa dulu nanti ya. Legs itu kakinya ada 2 ya. Treads ini perawatannya bahasa Indonesia. Coba dulu bahasanya ke bahasa Indonesia biar kalian ngerti. Nah, ciri-cirinya dengarkan perintahnya. Setiap sesuatu itu ada perintahnya. Jadi kalian harus memahami perintahnya dulu. Untuk masing-masing hewan hijau, nah, lampirkan gambarnya. Oke, mana ambil gambarnya, taruh di sini bebek. Sudah ada gambarnya, lihat. Pilih jumlah kakinya. Jumlah kakinya. Ada berapa biasanya bebek? 2. Nah, dengan mengklik ini tombol segitiga kecil nanti keluar. Kemudian buat tumpukan ciri-cirinya. Ciri-cirinya di sini. Tadi ya. Bebek itu mempunyai paruh. Paruh taruh di sini.
ini? Yuk, kertas, batu, gunting. Gunting. Nah, Pian menang. Silakan Pian mengatasi dulu. Tugasnya Pian dulu. Yang lain lihat ya. Tugasnya Pian cuma mengoperasikan. Yang lain silakan menuju ke depan. Ya. Yuk. Yuk, kita mulai. Jeng. Kelompok ini lihat ya. Yuk, kira-kira. Coba sisi ke depan. Nanti kan dia. Yang lain lihat dulu ya. Sisi. Kira-kira kucing ini mau ditaruh di mana? Ya, mau diseret kemana? Ya. Ini kucing seret ke sini, kan? Bisa lihat? Ya, seret. Ya. Ini, tarik kucing. Akan ini. Nah, jadi kira-kira gambar kucing itu udah anak-anak? Udah, ya. Kemudian ini siapa ini? Syahira. Ya, silakan keluar. Mau kucing kakinya pilih berapa? Kakinya di sini. Ya. Nah, ini diklik, coba klik ya. Klik ya. Nah, pilih berapa? Apa 2, apa 4, apa 6? 4 ya. Klik 4 ya. Bagus. Nah, dia nak. Ya, silakan. Ciri-cirinya kucing. Ini ciri-cirinya. Panjangan, taruh dulu. Tuh. Yang mana ciri-ciri kucing? Apa bulu? Apa kuning kumis? Apa tempurung? Apa madu? Apa lendir? Apa bulu gas? Apa paru? Apa panjangan? Bulu yang mana? Bulu ada 2. Ya, bulu yang mana? Bulu mamalia. Yang ketiga. Bisa lihat? Buka aja. Oke. Terus geser. Terus.
Yuk. Berbagi. 2. Klik 2. Ya, bagus. Duduk. Silakan kalian pikirkan ciri-ciri bebek kira-kira yang mana? Yuk, kelompok ya. Yuk, Zahira. Pilih. Kira-kira yang mana? Yuk, mana? Bebek ciri-cirinya. Punya apa yang tadi? Yang ungu. Yuk. Paruh, sabar. Terus masukin. Ya, terus. Depan marah. Ya, terus. Yuk. Apa boleh? Ciri-cirinya. Selain paruh. Bulu, sabar bulu. Nah, ini punyanya kelompok berapa, anak? Kelompok 2 ya? Kelompok 2. Nah, sekarang tugas kelompok 2 sudah. Sekarang tugas kelompok 1. Silakan kembali. Ya, Ivan di sini. Tunggu. Nah, sekarang kelompok 2. Silakan pilih salah satu gambar mau dari mana? Siapa yang mau maju? Ya, Rara, ayo. Pilih Rara. Bukan bukan. Jadi kita pilih, Pak. Ya, madu, lebah. Mau ditaruh di mana, Rara? Taruh di mana? Taruh di situ, Pak. Bisa, Pak? Ya, kita tadi. Nah, selanjutnya kira-kira kakinya berapa? Ayo sama dua. Ya, pilih kakinya. Ayo, terus loh, sama dua. Ketulis klik, sama dua. Ayo, sama dua. Ayo sama dua. Ya tidak. Pilih kakinya maju atau lebah, kira-kira berapa? Yo, berapa mana? Ganti lebah dulu, hitung atau mana? Kira-kira apa ya? Yo, berapa? Apa 2, apa 4, apa 6? Yo. Hah? Berapa? Hah? 4 ya kan? Klik 4 kan? Klik 4, ya, klik. Klik. Nah, bos. Nah, duduk. Ciri-cirinya sekarang. Siapa yang ingin menjelaskan ciri-cirinya? Ayo, siapa? Ayo. Dita. Ada apa saja ciri-cirinya? Hah? Yang mana ciri-cirinya? Ya, sampai rumah. Apa sampai rumah? Ya, kamu pan? Kamu Sepan. Klik reset. Dua tangan. Iya. Ada dong. Ada di kanan, di kanan kiri, di kanan reset. Terus, perlu. Nah, ya. Mak, apa? Ya, bagus. Terus supir. Apa lagi? Selain madu, penyengat, bisa. Yuk, bisa. Terus supir, ya terus. Pegang terus. Ya terus. Bermobil, ayo. Terus. Berapa Kak? Ya, mod, mana saya Pak? Ya, terus. Ayo, tarik. Jalan, ya, bos. Duduk. Nah, sekarang siapa lagi yang mau di depan? Siput, mau ditaruh mana? Ayo, kita.
silakan duduk kembali. Ipan duduk juga. Nah, kalian sudah melihat hasil kerja kalian. Nanti anak-anak ketika kita periksa jawaban, kalau misalnya ini benar, kalian akan ke game selanjutnya. Tapi kalau tidak benar, akan ada salah satu gambar yang berkedip-kedip. Berarti tidak benar. Nah, lihat siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Ya, periksa jawaban. Sebelum diperiksa jawaban oleh Pak Bendi, mungkin ada yang mau rubah karena Pak, pas saya coba Pak, di sana kakinya bebek itu bukan 2 Pak, 4. Mungkin ada seperti itu yang mau dirubah? Hah? Tidak benar? Atau siput Pak, siput itu ada kakinya Pak. Itu mau dikasih kakinya 6. Benar? Tidak ada yang mau berubah? Ayo, silakan. Pikirkan sebentar aja. Pak Bendi kasih waktu 1 menit untuk berpikir. Antara nomor 1 dan nomor 2. Hah? Ya, perhatikan nomornya. Berapa itu? Apa ciri-cirinya? Apa itu kakinya? Yo. Sudah benar? Nah, baik. Kita periksa bersama-sama. Periksa jawabannya. Check out. Nah, ada yang mengikuti? Ada. Yang mana yang salah? Ya, berubah punya kelompok 1. Ya. Kira-kira apa yang salah? Kesalahannya di mana? Kaki berapa kira-kira? Hah? Berapa kakinya kira-kira? 6. Yo, kita ubah ke 6 apa 2? Hah? 2 apa 6? Siapa yang terus kelompok dia? Yo, jawab 2 apa 6 kakinya? 2. Ya, coba 2 ya. 2 petok. Kita ubah ke 2 kakinya. 2. Kita periksa jawabannya lagi. Nah, salah, tetap salah. Yang benar berapa? 6. Coba 6. Kalian tahu jawaban anak-anak? Nah, iya. Kita periksa jawabannya. Benar. Ya. Itu anak. Oke. Nah, sudah, teka-teki sudah. Nah, sekarang itu kalian belajarnya dengan plak. Ya, dengan plak atau dengan menggunakan komputer. Sekarang kita akan belajar tidak menggunakan komputer. Ya, tidak menggunakan komputer. Bisa nih Pak, bisa ya Pak. Koding belajar tidak menggunakan komputer. Bisa dong. Ya. Pak Bendi akan matikan komputernya. Kita akan belajar manual tidak menggunakan komputer. Tetap berpikir komputasional. Berpikir memecahkan masalah. Ya. Ini nanti kita lanjutkan kembali ya. Masih banyak waktu. 1 tahun ke depan kita akan belajar koding, tentunya bermain dengan ini. Ya. Menjawab dulu. Pak Bendi matikan komputernya dulu. Nah, di koding tadi ada pengenalan pola-pola, dan kita akan bermain dengan pengenalan pola. Oke? Gimana siap anak? Are you ready? Nah, apa jawabannya Pak Bendi? Are you ready? Yes, sir. Are you ready? Yes, sir. Ya, guys. Pak Bendi matikan dulu komputernya. Ya, langsung matikan. Nah, udah. Lebih enak menggunakan komputer apa anak-anak? Hah? Lebih enak komputer ya? Ya, tapi kita coba tidak menggunakan komputer. Komputer Pak, jangan mikir-mikir Pak pasal boleh pun permainan Pak. Nah, ini permainannya tidak kalah menarik anak. Kita akan bermain tic tac toe.
satu. Beri kita makanan-makanan virus ini. Ya. Kalian sudah tahu permainan ini? Hah? Tidak tahu? Tidak tahu? Nah, sebelum bermain ini, Pak Fendi akan membagi kelompok. Ya, membagi karena ini permainan kompetisi anak-anak. Amat kompetisi. Permainan kompetisi itu permainan masing-masing menang. Ya, tapi giliran. Nah, silakan berdiri dulu. Kita berkelompok. Hati-hati ada kabel, ya. Hati-hati kabel. Nah, di luar seperti biasa, ya. Kita akan bernyanyi di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Bisa? Bisa. Silakan keluar dari lagu. Keluar dari lagu. Ya, ikuti Pak Fendi. Ikuti Pak Fendi. Di sini senang, di sana senang. Ayo. Di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang. Di mana-mana hatiku senang. La 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 Berarti kelompoknya yang 5 orang ini ya. Ya, silakan ambil kembali ke kelompoknya masing-masing. 5 kelompok ini. Ya, 5 kelompok ini, 5 kelompok ini. Nah. Pak Fendi ingin buat areanya dulu. Area permainannya dulu. Nah, pakai dinding apa ini enggak? Ya, dinding garis, kotak, kotak. Nah, benar. Di sini Pak Fendi mempunyai dua warna. Ya. Ada warna apa, Nona? Kuning dan hijau. Ya. Ya semua? Kuning dan hijau. Nah, Pak Fendi ingin itu di sini. Warna hijau. Ini itu apa?
Ya, Sisi. Nah, Ivan dan Sisi. Silakan berada di sini. Arah ke sana. Ayo, ada di sini ke depan, coba. Jauh. Arah ke sana. Nah, di belakang kalian ada warna. Ya, kamu jangan lihat, ya. Jangan lihat. Ada dua warna. Kanan ini di sini, kiri ini di sini. Ya, kalian tinggal memilih, milih kanan atau kiri. Tapi yang menang menggunakan pingsut kertas batu gunting. Silakan pingsut kertas batu gunting. Nah, kertas batu gunting. Nah, siapa yang menang? Sisi. Silakan Sisi milih. Jangan lihat, pakai dia tak sudah. Yo, pilih kanan apa kiri? Kanan ini ya. Berarti Sisi dan kelompoknya memilih kuning. Berarti polanya apa kalau kuning? Polanya silang. Ini kelompok 2. Nah, yang kelompok 1 tidak usah milih karena cuma ada lingkaran. Silakan duduk. Ini lingkaran kelompok 1. Ingat pola kalian. Kelompok 1 itu menulis apa? Ya, menulis lingkaran atau bungkar atau kolom. Kelompok 2 menulis silang. Nah, permainannya anak-anak, di sini kan ada kotak-kotak. Ya. Permainan kalian gantian. Contoh, misalnya Ivan lebih dulu. Ivan kan tulisannya apa? Ivan apa tulisannya? Ya, lingkaran. Ivan nulis lingkaran. Kemudian kelompoknya ini, kelompok 2 menulis silang. Jangan sampai si lingkaran ini berbentuk 3. Nah, ketika berbentuk 3 seperti ini, maka akan menjadi poin untuk kelompok 1 oleh 1 poin. Ya. Bagaimana caranya, Pak? Ketika sudah berbentuk 2, halangi agar tidak bisa, ya. Mau 3 garis apa 4 garis? 3 garis. Apa 4 garis? 3 garis. Baik. Silang 3 langsung silang dapat poin. Seperti itu ya. Gimana? Bisa main? Bisa. Ya, bisa. Kalian bisa berembuk dengan teman kalian. Oh, siapa silakan. Ya seperti itu ya. Tapi ingat polanya. Pola lingkaran dan pola silang. Ya. Nah, bisa paham bagaimana? Jadi kelompok 1 ini membuat apa polanya? Silang. Ya, kelompok 2 silang, kelompok 1 lingkaran. Bagus. Ingat-ingat ya, jangan sampai teman kalian mendapat 3 baris. Nah, karena akan menjadi poin. Ya, di sini poinnya. Kelompok 1, kelompok 2. Di sini poinnya nanti. Mendapat 1 garis, 1 poin. Nah, kita akan berlomba. Gimana? Sudah tahu peraturannya? Sudah tahu. Masih semangat? Ya, tepuk semangat. Baik, tadi yang benar siapa? Sisi. Silakan Sisi. Tulis di sini. Sisi silang. Ya. Ya, tulis silang ini. Nah. Yuk, lanjut. Ivan. Yuk. Sini ada Ivan ya, sampai 5 silakan. Yuk, tolong. Taruh di mana pasnya? Ya. Yuk, lanjut. Zahira. Yuk. Yuk, taruh di mana? Terserah Zahira, taruh di mana? Terserah Zahira. Kolomnya taruh di mana kolomnya?
Ya, terserah saya. Sudah terserah. Yuk. Masa silang ya? Nah, yuk. Mana? Yang mana? Lanjut di mana? Jangan sampai jadi satu garis. 3 silang jadi satu garis. 3 lingkaran. Yuk. Yuk, terserah Lara. Nah, yuk, lanjut. Diana. Yuk, ada di mana? Yuk, di mana? Yuk. Yuk, jangan sampai jadi. Ah, yuk. Ya, gimana? Terserah, yuk. Nah, dapat berapa orang? Yang kamu buat dapat poin 1. Yuk, lanjut. Yuk, Dina, boleh kalau salah sampai sana. Nah, kelompok 1 sama 1. Ayo, seimbang. Isi apa nih? Habis. Yuk, jadi nanti semakin banyak semakin menang. Yuk, ingat polanya apa kamu? Yuk, silakan. Yuk, gilirannya. Gilirannya. Yuk, gimana? Ayo, Dina, jangan. Ais, yuk. Siapa lagi? Gilirannya. Tadi kamu tadi sudah kan? Giliran tidak ada, isi lagi. Yuk. Gimana? Yuk. Gimana? Ais. Yuk.
Kertas batu gunting. Ayo kertas batu gunting. Gunting. Ya, bos. Ya, silakan. Sekarang garisnya 4. Ini kan 3. 1, 2, 3. Harus 4. Yuk, silakan diskusi. Nanti kita akan belajar kode yang lebih seru dari ini lagi. Sudah. Kamu ini nah, dari pembelajaran tadi anak-anak masih ingat? Ya, ada 4 berpikir komputasional ya. Yang pertama ada apa tadi anak? Ya. Udah, kamu dah. Sudah. Kamu dah. Pakai. Tinggal main bola dikit. Nanti kita main lagi. Lebih seru dari ini. Ya. Main lebih seru dari ini tentang coding. Ya. Ada pengenalan bola tadi ini, ya kan? Ada menyusun langkah-langkah. Terus ada pembelajaran juga tentang pattern recognition. Terus ada abstraction, ya. Terus ada juga menyusun langkah-langkah. Ya, jadi ada 4 ya, ada 4 algoritma tadi. Jadi semuanya ini nanti akan kita kupas tuntas dengan permainan kode-kode ini, ya. Yang penting kalian tetap belajar dengan semangat dan nantinya anak-anak akan didekatkan dengan pembelajaran AI atau banyak
sudah dibahas. Yo, apa itu berpikir komputasional? Ada keempat tadi, pengertian berpikir komputasional masih ingat? Cara Pak Bini contohnya mengatakan kopi nasi goreng, kopi nasi bermacam langsung apa? Berpikir apa? Hah? Berpikir secara logika atau apa? Apa? Yo. Berpikir dengan logika hampir. Yo. Hah? Itu, kita tahu. Apa berpikir komputasional tadi? Berpikir menggunakan langkah-langkah. Iya mana tuh Pak? Yo, mana dulu boleh. Berpikir memecahkan apa yang berbeda. Itu. Yo, bilang apa bilang tadi? Yang keras. Iya bagus. Berpikir memecahkan masalah. Itu berpikir komputasional. Nah, baik anak-anak, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran coding kali ini. Kita akan bertemu dengan pembelajaran coding di berikutnya, ya. Pastikan kalian sudah siap untuk belajar coding family. Mungkin sekian. Terima kasih dari family dan dari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.